Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Puji Tuhan, hari ini hujan tapi gereja masih tetap berlanjut pembangunannya. Ya, jadi hari ini sedang hujan, masih lumayan deras hujannya. Biasa di tempat lain akan kebanjiran, tapi di sini puji Tuhan masih aman. Masih dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi seperti ini kelanjutan pembangunan gereja untuk hari ini di tanggal 5 Desember. Puji Tuhan, pemasangan keramik untuk bagian pastori sudah hampir mau selesai. Kalau untuk bagian plafon juga puji Tuhan sudah mau selesai. Bahkan instalasi listrik jangan tanya lagi ya, puji Tuhan sudah sangat aman. Semuanya sudah sangat aman, dan puji Tuhannya untuk menjaga keamanan di sini kita juga menggunakan CCTV. Ya. Jadi puji Tuhan kita di gereja walaupun kecil tapi menggunakan CCTV untuk keamanannya. Karena ya kita tidak mau menduga-duga atau menebak-nebak dalam satu perkara. Lebih baik ya langsung aja pasang CCTV-nya supaya tidak saling menuduh dan berburuk sangka kepada siapapun. Tapi puji Tuhan dalam pembangunan gereja memang tidak pernah ada kejadian seperti kehilangan barang atau mungkin ada barang yang berpindah. Puji Tuhan sejauh ini memang belum ada. Tetapi siapa yang akan tahu ke depan, mungkin tiba-tiba nanti akan ada geng nasi bungkus yang hayu-hayu gitu kan. Nah begitu mereka hayu-hayu dan CCTV-nya ada, kita kan bisa live kan juga di YouTube atau di TikTok. Sambil lihat mereka hayu-hayu, kita siapkan kopi, kacang goreng sambil tepuk tangan, kan begitu. Semakin mereka hayu-hayu, semakin kita juga ya gaskan, praktekkan terus ajaran agamamu. Jadi ya ada di beberapa titik ya, salah satunya di sini. Terus di sini juga ada CCTV-nya. Walaupun belum selesai, tapi untuk keamanan sebisa mungkin saya sangat tidak mau kejadian seperti di tempat lain yang pada akhirnya sulit untuk dibuktikan kesalahan mereka. Jadi di sini semuanya ada CCTV. Ya, terima kasih untuk yang ini kursi yang disumbang oleh beberapa orang ya. Ya puji Tuhan lah, walaupun sedikit tapi puji Tuhan setidaknya untuk saat ini sudah sangat mencukupi. Terima kasih untuk kursi ini. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Terima kasih juga untuk yang sudah menolong kami dalam pembayaran GRC, kayu, kasau untuk nanti pemasangan plafon. Terima kasih banyak. Bahkan untuk yang sudah mau nyumbang kabel listrik juga, lampu, terima kasih. Kebaikan saudara semuanya untuk gereja yang kecil ini. Saya percaya hal kecil yang saudara tabur itu tetap akan Tuhan Yesus perhitungkan. Jadi tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Yang Tuhan perhatikan ketulusan hati saudara. Silahkan memberi, menabur untuk hal-hal yang baik. Karena tidak mungkin gereja ini dipakai untuk hal-hal yang sia-sia. Sudah pasti di sinilah tempat untuk memuji, memuliakan nama Elohim kita. Ketika saudara menabur, ya taburan saudara akan jadi kebaikan untuk kami di sini, supaya kami dapat memuji nama Elohim kita dengan lebih tenang dan lebih semangat lagi. Dan target saya puji Tuhan untuk minggu depan sudah harus mulai pemasangan plafon supaya sesuai dengan target minggu kedua di bulan Desember itu sudah mulai ibadah keluarga dulu di sini, dan September sudah mulai bisa aktif ibadah di sini. Jadi demikian targetnya, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kami di sini dalam pembangunan gereja, bahkan secara dana juga Tuhan Yesus cukupkan. Nanti September saudara akan perhatikan kami akan berkumpul bersama di sini untuk memuji, memuliakan nama Elohim kita. Dan semangat terus untuk saudara dimanapun berada, walaupun sekarang di bulan Desember, bulan yang konon katanya bulan kemerdekaan, tapi kita senantiasa tidak pernah merasakan kemerdekaan. Kita disiksa oleh SKB 2 Menteri, disiksa oleh aturan-aturan pemerintah yang lainnya, tapi kita tetap harus mengasihi pemerintah kita, dan kita doakan damai sejahtera untuk mereka. Kiranya mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan dan boleh memimpin dengan kejujuran. Kalau memang mereka memimpin dengan tidak jujur, ya kita serahkan saja kepada Elohim kita, biarkan Elohim kita yang berperkara dengan mereka.
Mau demo juga nggak ada gunanya. Mau bicara terus juga nggak ada gunanya. Bahkan kita yang sudah bicara up di sosial media pun terkadang ada saja Yudas-Yudas yang lokalan ya. Yudas lokal ini biasanya berbicaranya sangat toleransi. Jangan senggol orang Islam, Bang. Kita harus hidup damai ya. Mereka tidak disenggol aja terkadang sifatnya itu sudah sangat amburadul, sudah sangat parah kelakuannya terhadap kita. Apalagi kalau terus didiamkan. Jadi disuarakan, disenggol aja mereka terkadang masih nggak tahu diri, apalagi nggak pernah disenggol. Bisa-bisa seperti kejadian di Mekah dan Madinah. Kalau saudara pelajari sejarah awal kemunculan Islam, peradaban awal Islam, itu di Mekah dan Madinah itu banyak sekali orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Nah, di zaman sekarang di mana mereka? Mereka disingkirkan semuanya, dibuang semuanya, bahkan mereka dibinasakan semuanya. Belum lagi pembantaian-pembantaian yang terjadi di masa itu, baik yang di Khaybar, terus di Quraizah, sekitaran Madinah. Jadi pembantaian seperti itu sangat lazim terjadi pada masa itu. Jadi ya teruslah suarakan supaya setidaknya pemerintah kita juga ikut dikecam oleh pihak luar dengan kelakuan yang tidak beradab seperti ini. Kita terus dipersekusi, tapi di sisi lain kita terus diharap untuk hidup sesuai dengan kemauan mereka. Sedangkan salah satu isi Pancasila menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sejauh ini keadilan dalam bentuk apa, saya secara pribadi belum merasakan sih. Belum pernah merasakan. Untuk hidup, makan ya semua ditanggung sendiri. Untuk aturan terkadang ya untuk bisa apa ya, menaati peraturan terkadang juga harus melakukan sesuatu dengan istilahnya pelicin gitu. Karena kalau nggak ada pelicin ya keset gitu, nggak bisa jalan kemana-mana. Ya saya tahu hal-hal seperti itu dosa, tapi di sisi lain dipaksa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ya kita doakan supaya pemerintah kita semakin takut akan Tuhan, dan umat-umat yang berisik ini juga semakin ditertibkan oleh Tuhan Yesus sendiri, karena pemerintah nggak mau menertibkan mereka. Jadi biarkan aja Tuhan kita yang menertibkan mereka, entah salah satunya dengan bencana alam seperti tsunami Aceh, atau mungkin dengan gempa Padang jilid selanjutnya, part selanjutnya. Ya kita doakan saja, biarkan Tuhan Yesus yang berperkara dengan mereka. Karena kalau dinasehatin, didoakan, orang-orang seperti ini sudah budek telinganya. Bahkan mereka menganiaya orang lain masih bisa berprasangka melakukan kebaikan. Jadi aneh sekali. Ada orang melakukan kejahatan tapi berprasangka melakukan kebaikan. Aneh kan? Tapi ya itulah mereka. Si jahat akan terus melakukan kejahatan, dan kita yang menganut ajaran kasih, teruslah praktekkan ajaran kasih dari Elohim kita. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa menyertai saudara semuanya, dan terima kasih untuk sumbangan dari saudara kepada kami di tempat yang kecil ini. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa menyertai kita semuanya sampai dengan Maranatha. Shalom.